Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat 8 Mei 2020. Tutorial analisis data penelitian yang dapat digunakan untuk pengolahan data skripsi, tesis, ataupun disertasi dengan menggunakan SPSS. Di sini saya akan melakukan uji T dan uji F dalam analisis regresi berganda dengan SPSS. Oke, kita langsung saja ke aplikasi SPSS-nya. Di sini saya sudah menyiapkan contoh data penelitian, yaitu pengaruh motivasi kerja dan komunikasi terhadap kinerja pegawai catatan sipil Kota Padang. Dengan variabel X1-nya motivasi, variabel X2 komunikasi, dan variabel Y sebagai kinerja. Ketika kita masuk ke aplikasi SPSS, hal pertama yang kita buka yaitu variable view. Kemudian di bagian name kita masukkan yang pertama motivasi, komunikasi, dan yang ketiga kita masukkan kinerja. Di bagian label kita isi dengan variabel X1, kita tulis saja X1. Di bagian label komunikasi kita isi dengan variabel X2, kita tulis X2. Dan di bagian label kinerja kita isi dengan Y. Dan yang lainnya kita biarkan default. Kemudian kita masuk ke data view. Di data view ini kita akan mengcopy data penelitian kita ke dalam data view. Di sini saya mempunyai 50 sampel data penelitian. Oke, langsung saja kita copy, kita scroll ke bawah. Kita klik kanan, lalu kita copy. Kita copy ke dalam data view. Oke, kita klik kanan, kita pastekan. Langkah selanjutnya kita klik analyze, kita cari regresi, lalu kita pilih linear. Di bagian kolom dependen kita masukkan variabel Y yaitu kinerja. Di bagian kolom independen kita masukkan variabel X1 dan X2 nya sebagai motivasi dan komunikasi. Dan selebihnya kita biarkan default. Lalu kita klik OK. Nah, sekarang hasilnya sudah keluar. Kemudian kita akan melanjutkan dengan membaca datanya. Untuk yang pertama yaitu nilai edges R-square. Nilai R-square ini merupakan koefisien determinasi yang bermakna sebagai pengaruh yang diberikan variabel bebas atau variabel independen X terhadap variabel terikat atau variabel dependen. Di sini kita variabel independennya yaitu X1 dan X2 dan variabel terikatnya yaitu Y. Atau dengan kata lain, untuk melihat seberapa besar kontribusi atau pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y. Berdasarkan hasil data di atas, diketahui nilai R sebesar 0,462, maka nilai koefisien determinasi atau R-square-nya adalah sebesar 0,213. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y adalah sebesar 21,30%. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y adalah sebesar 21,30%. Berarti terdapat 78,70% varian variabel terikat yang dijelaskan oleh faktor lain. Perumusan hipotesis yang pertama H1 jika terdapat pengaruh motivasi atau X1 terhadap kinerja atau Y. Yang kedua H2
jika terdapat pengaruh komunikasi atau X2 terhadap kinerja atau Y. Yang ketiga, H3, jika terdapat pengaruh motivasi atau X1 dan komunikasi atau X2 secara simultan atau bersama-sama terhadap kinerja atau Y. Yang kedua yaitu uji T atau uji parsial. Uji T atau uji parsial ini untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji T ini dapat dilakukan dengan membandingkan T hitung dengan tabel atau dengan melihat kolom signifikan pada masing-masing T hitung. Uji T dapat dilakukan dengan yang pertama, jika nilai signifikan kecil dari 0,05 atau T hitung besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikan besar dari 0,05 atau T hitung kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Untuk pengaruh X1 yaitu motivasi terhadap Y seperti terlihat dari tabel di atas, nilai T hitung adalah sebesar 1,993 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,052 yang artinya lebih besar dari 0,05. Yang kedua, untuk pengaruh X2 atau komunikasi terhadap Y kinerja seperti terlihat dari tabel di atas, nilai T hitung adalah sebesar 2,392 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,021 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Untuk mencari T tabel, yaitu T tabel sama dengan A dibagi 2 N kurang K kurang 1. A nya yaitu 0,05, N yaitu jumlah data kita, sebagai contoh ada 50 buah, dan K adalah jumlah variabel bebasnya. Di sini kita memiliki 2 variabel bebas. Kemudian kita di sini mendapatkan 0,025 dan 47. Lalu kita buka T tabelnya, kita cari 0,25 dan 47. Nah, di sini kita dapatkan 2,01174. Lalu kita lanjutkan dengan pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji T. Yang pertama, pengujian hipotesis pertama H1. Pengujian nilai signifikan untuk pengaruh X1 atau motivasi terhadap Y kinerja adalah sebesar 0,052 yang artinya lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 1,993 kecil dari T tabel yaitu 2,01174. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh variabel X1 atau motivasi terhadap variabel Y atau kinerja. Yang kedua yaitu pengujian hipotesis H2. Pengujian nilai signifikan untuk pengaruh X2. Untuk pengaruh X2 atau komunikasi terhadap Y kinerja adalah sebesar 0,021. Kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 2,392 besar dari T tabel 2,01174, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y atau terdapat pengaruh komunikasi terhadap kinerja. Bagian yang ketiga kita lanjutkan uji F atau uji simultan atau uji secara bersama-sama. Uji F disebut juga dengan uji ANOVA. Uji ini untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Uji F dapat dilakukan dengan
Yang pertama, jika nilai signifikan kecil dari 0,05 atau f hitung besar dari f tabel, maka terdapat pengaruh variabel x terhadap variabel y. Yang kedua, jika nilai signifikan besar dari 0,05 atau f hitung kecil dari f tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel x terhadap variabel y. Seperti terlihat dari tabel di atas, nilai f hitung adalah sebesar 6,225 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Untuk mencari f tabelnya, yaitu dengan rumus k n kurang k. K adalah jumlah variabel bebasnya dan n adalah jumlah data kita tadi. Kemudian kita buka f tabel di 2 dan 48. Oke, 2 dan 48 kita dapatkan 3,19. Pengujian hipotesis H3 dengan uji F. Berdasarkan output data di atas, diketahui nilai signifikansinya untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan atau bersama-sama terhadap Y, yaitu kinerja, adalah sebesar 0,004, yang artinya lebih kecil dari 0,05, dan nilai dari F hitung 6,225 lebih besar dari F tabel 3,19. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y, atau terdapat pengaruh motivasi dan komunikasi secara bersama-sama terhadap kinerja.